Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jauhkan aku dari dia yang suka menebar kasih dan sayang. Oh, jadi akibat satu orang itu sehingga membuat Pak Obay ini galau berkelanjutan. Selamat malam para sahabat-sahabat Jasbay. Kali ini kita akan membahas sesuatu atau hal yang sangat apik dan menarik bersama seorang penulis, seorang konten kreator, seorang YouTuber. Langsung saja kita perkenalkan, yakni sahabat Ahmad Imam Baihaqi, atau yang sering kita panggil atau kita panggil itu panggilan akrab yaitu Pak Obay. Di malam yang sangat indah ini kita akan berbincang-bincang seputar yaitu buku atau membahas tentang buku yang berjudul Merayakan Kehilangan. Ya. Kebetulan beliau ini adalah seorang penulis buku tersebut. Ya. Sebelum kita lanjut juga, ini pasti teman-teman mau tahu nih, emang asalnya Pak Obay itu dari mana sih? Begitu. Waduh. Dari mana? Ya mungkin kita sudah kenal, cuman teman-teman kan belum pada kenal. Kan maka ada peribahasa yang namanya tak kenal maka tak sayang. Janganlah. Oh, jangan. Di mana-mana saya ada. Oh, di mana-mana Itu saya. aja. Ya. Biar kalian sendiri yang cari tahu. Oh, berarti biar kalian kepo gitu bahasa sekarang. Ya, benar. Nah, sebelum kita lanjut juga, ini menarik nih pembahasannya ini ya. Malam apa ini? Malam Minggu. Selasa. Oh, malam Selasa. Malam Selasa. Ingatnya malam hijau aja nih Bapak ini ya. Boleh? Boleh. Kita santai aja. Kita sambil ngerokok ya. Cuman kopinya nggak ada ini. Gimana ini Pak? Nggak ngopi. Aduh. Saya diundang jauh-jauh gitu kan dari ujung sana. Cuma tidak ada kopinya. Estetik koreknya. Oh, estetik begitu. Ya. Khas anak kosan sekali ya koreknya ya. Aduh. Nah, ini kan Pak Obay ini dikenal itu di kalangan itu sebagai apa nih identiknya? YouTuber iya, ya kan? Konten kreator iya. Habis itu apalagi? Penulis juga iya. Sehingga kan bisa menciptakan yang akan kita bahas malam ini. Kalau saya sendiri fokus di bidang karya sastra. Jadi fokus di karya-karya sastra. Kenapa Contohnya, bisa suka karya sastra gitu? Ya mungkin. Apakah sering ngegalau? Ya itu salah satunya. Oh, salah satunya. Jadi memang enggak, karena memang waktu SMP, dari SMP sampai SMA itu saya belajar tentang sastra. Terus di jurusan SMA itu ada pelajaran sastra bahasa Indonesia. Nah, dari situ mulai suka-suka sastra. Kuliah itu kan saya ngambil jurusan hukum. Iya. Karena nggak ada pelajaran sastra, jadi saya ngikut ke seniman belajar sastra di situ. Jadi mulai suka lagi tuh. Jadi daripada iseng-iseng kan bikin puisi kayak gitu. Oh, berarti dari awalnya itu bikin puisi ya, karena suka sastra juga sehingga menciptakan suatu karya begitu. Nah, ya. Oh, gitu. Ya. Selain puisi, saya juga bikin karya tulis di dalam buku, terus nyiptain lagu. Paling ya kesibukannya paling nganggur bikin konten buat dimasukin di aplikasi. Oh, jadi ketika misalkan lagi ibaratkan pusing gitu ya, mikirin itu. puisi atau pusing entah mau bikin apa, jadi terjun ke konten kreator. Iya. Begitu. Oh, begitu ya. Nah, ini Pak Obay, kita kan malam ini akan membahas buku ya, ciptaan atau karya Pak Obay sendiri ya, yaitu buku Merayakan Kehilangan ya.
nih dari namanya juga kan merayakan kehilangan. Sebenarnya apa sih yang dirayakan? Bisa diceritakan nggak sehingga bisa mengambil judul merayakan kehilangan begitu? Kan orang teman-teman juga atau sahabat-sahabat subscriber Pak Obay juga kan Jasbay ya kan? Nah, YouTube Jasbay ini pengen tahu nih namanya ini kenapa merayakan kehilangan? Ya gitu, bisa diceritakan nggak asal usulnya sebelum kita masuk ke dalam bukunya begitu, berisi tentang apa atau menceritakan tentang apa, puisinya pun mengenai apa begitu ya. Coba ceritakan dulu asal usulnya kenapa bisa namanya merayakan kehilangan. Kalau sejarah panjang dari judul merayakan kehilangan itu ya dari salah satu kegalauan yang mungkin itu tidak ingin dirasakan oleh semua orang, yaitu patah hati. Nah itu dari situ merayakan kehilangan itu tercipta. Jadi awalnya itu ngegalau terus, nangis terus kan. Ya, terus mikir-mikir hampir ada beberapa bulan. Jadi hidup itu kayak hampa banget, ngegalauin sesuatu yang gak jelas gitu. Jadi daripada kita melakukan aktivitas yang gak jelas, mending nulis buku aja, nulis puisi-puisi yang berkaitan dengan kegalauan itu sendiri. Nah, jadi yang bisa kita ambil itu dari kegalauan Pak Obay, daripada galau itu tidak bermanfaat gitu kan, maka galaunya tersebut itu dituangkan ke dalam karya. Itu yang dinamakan merayakannya. Nah, begitu. iya itu. Jadi kehilangannya itu adalah diambil daripada kehilangan seseorang. Nah, itu begitu. Kehilangannya. Ya, dari galau jadi karya. Luar biasa. Biasanya kan kalau orang-orang galau itu biasanya berbuat yang tidak baik begitu. Nah, kan? itu kayak tuh. Contohnya banyak lah, galau lari ke mabuk. Ya, seperti itu yang tidak baik kan gitu. Cuman ini hebat ini Pak Obay ini. Dari kegalauan bisa menjadi suatu karya dan dibukukan gitu. Sehingga namanya merayakan kehilangan. Boleh tahu nggak buku tentang merayakan kehilangan ini berisi tentang, tadi kan puisi ya? Iya. Katanya berisi tentang puisi atas kegalauan-kegalauan. Boleh diceritakan nggak puisi apa gitu kan yang di dalam buku ini yang paling yang paling kena dengan perasaan Pak Obay gitu. Paling ada salah satunya ini di belakang nih. Oh, ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jauhkan aku dari dia yang suka menebar kasih dan sayang. Itu yang paling saya ingat tuh. Terus ada satu argumen saya, perspektif saya sendiri di dalam buku Merayakan Kehilangan itu tentang gimana cara kita merayakan kehilangan itu dengan positive thinking, terus nggak ngegalau terus tiap hari kan. Nah itu saya pelajarin itu dengan sukarela, dengan lapang dada lah. Nah digabungin juga sama konsep-konsep stoikisme. Nah, stoikisme. Apa itu stoikisme itu kan teman-teman kan banyak yang masih awam atau yang belum tahu tentang stoikisme itu apa? Kalau pembahasan stoikisme kan nanti ya selain daripada biar kalian itu tahu lebih lanjut lah ya begitu ya. Jadi intinya stoikisme itu merelakan yang sudah-udah gitu. Jadi yang sudah-sudah udah. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Jangan terlalu terlena. Jadi yang udah lewat ya udah gitu. Iya. Jadi ibaratkan yang lalu biarlah berlalu. Terus pasrahkan aja gitu. Abis itu di dalam buku ini apakah semuanya tentang kegalauan Pak Obay atau ada puisi yang lain begitu? Oh, kalau semua puisi di dalam merayakan kehilangan itu dari judul aja udah dikonsep merayakan kehilangan, berarti sesuatu yang hilang gitu. Sesuatu yang hilang. Jadi konsepnya ya semua dari puisi-puisi kegalauan, dari keresahan, terus cara komunikasi dengan seseorang yang saya galaukan. Berarti seluruh isi buku ini itu menceritakan tentang satu orang saja. Iya. Begitu. Oh, jadi akibat satu orang itu
sehingga membuat Pak Obay ini galau berkelanjutan begitu. Nah iya mungkin seperti Jadi itu. satu buku ini berisi tentang memuatnya itu tentang satu orang. Satu orang. Nah, Begitu. Nah ini kan kaum muda itu zaman sekarang ini kan banyak yang galau gitu tuh, ya kan? Sering banyak yang galau buat status di WA lah atau apalah begitu kan? Galau diputusin doinya lah atau pacarnya kan gitu. Nah untuk kaum muda sekarang ini kan untuk bisa seperti Pak Obay gitu kan, kegalauannya itu bisa bermanfaat ya. Kan karena tidak semua orang itu ngegalau bisa bikin puisi ya kan, ada juga kan ngegalau ambil kata-kata mutiara begitu, benar tidak kan gitu. Jadi kalau misalkan kegalauan ini pesan buat anak-anak mudi sekarang gitu kan yang lagi galau gitu kan, untuk menangani kegalauannya itu seperti apa begitu. Jadi kalau melihat dari sesuatu bakat alami kita, dari misalkan kita galau nih, untuk supaya nggak galau kayak gimana? Iya, Nah benar. kayak gitu kan. Heeh. Jadi ya rutin-rutin aktivitas yang memang produktif terus bermanfaat bagi kita sendiri. Nah contohnya bagi orang-orang yang punya multi talent kan bisa dikembangin di situ. Jadi buat ngilangin rasa galau itu ya, jadi nggak kepikiran terus. Kayak contohnya saya, jadi saya basicnya di dunia sastra. Dunia sastra. Jadi fokus nulis-nulis ke susastraan kayak gitu. Terus ada yang misalkan konten kreator, ada ya dibikin konten kreator kan kayak gitu. Terus gimana kalau orang yang nggak punya bakat kayak Iya, gitu? begitu. Nah kayak gitu kan. Iya. Jadi ya salah satunya beraktivitas kayak gitu. Jadi gimana caranya kita beraktivitas yang tidak yang bisa menghilangkan rasa galau itu. Nah, terus abis itu kan ini kan buku kan ada berapa halaman sih Pak Obay? Kalau nggak salah 60 apa 50? Kalau 80. 80 ya. 80 halaman. Totalnya ada berapa puisi di buku ini? Totalnya kira-kira ada 70 atau 60. Bisa dibukakan nggak dengan Pak Obay gitu kan? Puisi yang paling mengena gitu ya di hati Pak Obay gitu, dan dibacakan kepada teman-teman lalu dimaksudkan. Ada salah satu, jadi saya ngutip filsuf Yunani tentang puisi, tentang seorang filsuf yang galau karena patah hati. Nah ini salah satu puisi yang memang menyentuh banget. Judulnya Terus apa Pak Obay? belajar dari filsuf. Gimana Pak Obay? Judulnya Belajar dari Filsuf. Nah, coba dibacakan Pak Obay. Aku masih ingat ketika kamu menjadi dingin dan murung, sebelum kuntum-kuntum mawar di halaman rumah mengabarkan merahnya. Filsuf-filsuf telah memikirkan pula jalan-jalan terbaik untuk mengobati perasaan patah hati. Ribuan abad sebelum hatimu merasakan retakan pertamanya, Sokrates telah meradang-radang keagungannya, tak sepadan dengan cinta yang diagungkannya. Sekali ucap, Yunani bertasbih untuknya, takjub padanya, tapi tidak halnya dengan cinta. Ribuan puisi tak juga membuat cinta bersetia kepadanya. Seperti halnya kita, aku dan kamu, filsuf dan patah hati. Cawan racun menjadi jalan untuk menyelesaikan segala kemurungan. Nah gitu. Itu maksudnya apa tuh? Satu puisi aja, tidak usah dijelaskan secara gamblang, gambarannya aja. Gambarannya Iya. cuma seorang filsuf Yunani yang terkenal sampai sekarang, yaitu Sokrates, yang Yunani aja bisa bersujud padanya oleh keagungan dirinya, oleh pemikiran filsufnya kan. Dia juga bisa patah hati, apalagi orang-orang seperti kita yang Oh iya. apalah gitu. Iya. Gitu. Kita hanya manusia biasa gitu kan. Kita bukan ilmuwan, kita bukan filsuf, ya wajar gitu kalau bisa ngegalau. Seorang filsuf aja bisa galau, kenapa Nah, kita itu. nggak bisa gitu Nah. kan? Apalagi kan di zaman sekarang itu masih SMP aja cinta-cintaan gitu kan. Benar tidak? Nah itu salahnya tuh. Salahnya galau, gimana, Pak Obay? galau sejak dini. Galau sejak dini bahasanya. Galau sejak dini, baru juga ditinggal ini apa? Ditinggal tidur udah galau ya kan? Wis,
udah main tiduran ya. Oh, tiduran. Bukan, itu kan bahasa sekarangnya sleep call. Gitu. Oh, sleep call. Iya. Nah, ini kan nanti kan itu kan hanya satu puisi ya yang dibacakan Pak Obay. Nah, mungkin teman-teman nih pengen tahu gitu tuh kan, pengen tahu keseluruhan buku ini gitu. Itu bagaimana gitu untuk cara mendapatkan buku ini gitu. Sebenarnya buku ini terbit tahun 2019. Oh, udah lama? Udah lama. Udah lama. Semenjak pertama kali merundung kegalauan kayak gitu. Jadi galau sejak kapan? 2019 tuh. 2019? Pertengahan 2019. Oh, Pak Obay nggak galau? Nah, itu. Nah, akhir 2019 launching lah buku ini. Jadi hampir 1 tahun lah. Tepatnya bulan September launching buku ini. Oh, jadi launching buku ini bulan September tahun 2019. Berarti kalau misalkan 2022 gitu kan, berarti sudah hampir berapa tahun? 2 tahun ya? 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun jalan. Ya. Iya, 3 tahun. Sekitar 3 tahun. Berarti sudah lama ya buku ini? Udah lama. Gitu. Nah, dikeluarkannya juga ini terbatas. Jadi saya ngambil limited edition. Jadi nggak dipublish di media sosial juga kan. Terus cuma buku aja yang diperjualbelikan. Dan buku juga limited edition. Nah, terus menarik lagi nih, kenapa sih sebenarnya kehilangan itu harus dirayakan? Kan yang kita tahu yang dirayakan itu kalau misalkan dalam kalender kan, itu hari-hari besar kayak gitu kan. Habis itu libur nasional ya kan, hari gembira, weekend ya kan, kayak gitu yang harus dirayakan begitu kan. Kegembiraan. Atau misalkan anak-anak zaman sekarang malam tahun baru begitu kan, yang harus dirayakan pergantian tahun. Tapi Pak Obay ini kehilangan sendiri pun dirayakan begitu. Kenapa? Sebenarnya bukan sesuatu kegembiraan atau momen-momen tertentu yang harus dirayakan gitu. Jadi sesuatu yang memang perlu dirayakan ya, kayak contohnya suatu kehilangan sesuatu. Tapi kan kehilangan itu identik dengan kesedihan, gitu kan. Kesedihan. Misalkan kita ditinggal seseorang gitu kan, yang tadi yang disayangi begitu kan, kayak Pak Obay galau misalkan gitu kan. Seharusnya kan kehilangan ini kan menjadi kesedihan gitu. Kenapa harus dirayakan kesedihan gitu? Jadi merayakan itu bukan sesuatu yang tentang gembira terus. Jadi kesedihan pun harus dirayakan dengan apa? Dengan kayak contoh daripada kita ngegalau terus, sebenarnya itu juga sebuah perayaan. Cuma kita tidak menyebutkan itu sebuah perayaan, tapi kesedihan. Sebenarnya kesedihan juga itu kan merayakan sesuatu yang tiada gitu, atau sesuatu yang tidak kita inginkan. Berarti itu kan merayakan. Jadi konsep merayakan kehilangan sendiri itu ya, jadi merayakan itu bukan sesuatu yang harus bahagia terus gitu. Gitu. Jadi terakhir ya Boba ya, kita nggak usah berlama-lama begitu kan. Nah, terakhir itu sekali lagi nih ya, buat kaum muda mudi ya kan di zaman sekarang gitu kan, bagi yang masih galau gitu kan. Nah, pesan-pesan aja gitulah terakhir ini mah gitu. Dan yang pengen gitu tahu lebih lanjut begitu kan tentang buku ini, bisa menghubungi kemana begitu? Mungkin kalau untuk pesan anak muda sekarang yang memang lagi effortnya, euforia pacaran itu lagi diagung-agungkan sekarang ya. Iya. Jadi kadang kan ada peribahasa nggak semangat kalau belum disemangatin ayang kan gitu kan zaman sekarang. Iya. Gitu sebenarnya itu tergantung perspektif kita sendiri. Jadi kita mencapai sesuatu atau kita melakukan sesuatu itu karena siapa kayak gitu. Kalau karena diri kita sendiri, kita nggak akan merasa galau, merasa sedih, atau bakal sad ending. Jadi kalau kita mempunyai patokan bahwa seseorang itu bisa membuat kita bahagia, nah itu salah. Jadi
sesuatu yang membuat kita bahagia itu ya kita sendiri gitu. Jadi ciptakanlah kebahagiaan kita itu sendiri. Nah gitu. Nah itu untuk tadi Poba yang itu yang pingin memiliki buku ini gitu. Siapa tahu kan dengan apa teman-teman membeli gitu kan atau pengen tahu buku ini, jadi teman-teman di sini atau teman-teman subscriber gitu kan. Nah, tidak jadi galau gitu kan akibat membaca puisi-puisi begitu kan. Itu bagaimana itu? Kalau buku sendiri itu udah nggak diproduksi lagi, cuma saya bakalan bikin jilid kedua. Jadi untuk jilid pertama ini sudah tidak diproduksi aja. Nah, sudah tidak diproduksi. Berarti kalau begitu nanti kita tunggukan saja begitu karya-karya yang akan di launching selanjutnya oleh Pak Obay. Begitu. Iya. Ya. Nah, terakhir nih ya untuk teman-teman begitu yang bisa kita ambil gitu dari obrolan santai ini begitu kan. Yang bisa saya ambil itu pesan-pesan dari Pak Obay itu bahwa kegalauan atau kehilangan itu tidak harus dengan identik kesedihan. Iya. Ya, tetapi kegalauan itu ketika kita tuangkan ya atau kehilangan yang membuat kesedihan itu ketika kita tuangkan ke dalam imajinasi atau karya-karya yang kalian minat atau yang karya-karya yang kalian ini apa yang pingin buat begitu kan, atau ditempatkan di tempat-tempat yang sudah seharusnya begitu kan, itu akan menjadi suatu karya yang luar biasa. Jadi mulai saat ini gitu, kalau kegalauan itu tidak harus dengan kesedihan begitu Pak Ubay. Iya. Jadi suatu yang merayakan. Kegalauan itu harus dirayakan dengan kebahagiaan. Gitu. Benar. Betul Pak Ubay? Betul. Jadi kita cukupkan ya teman-teman untuk konten kali ini begitu. Nanti tunggu saja gitu konten selanjutnya dengan karya yang baru begitu ya Pak Ubay ya. Betul. Ya. Jadi untuk teman-teman gitu kan tetap pantengin gitu kan channel ini gitu kan, agar dan dukung juga channel ini agar terus berkembang gitu kan, agar konten-konten ya yang kita buat itu terus gitu bisa bermanfaat untuk kita sendiri ya khususnya, dan umumnya itu untuk kalian semua. Iya. Gitu. Terima kasih telah menyaksikan obrolan santai malam ini gitu kan. Jangan lupa di subscribe begitu. Terima kasih gitu. Selamat malam.